Selamat pagi, siang, sore, malam, Mas Mbak Asisten Praktikum Geologi Minyak dan Gas Bumi. Kami, kelompok 6 dari kelas A, akan membahas hasil diskusi kami mengenai prospektivitas minyak dan gas bumi di cekungan Natuna Barat. Adapun anggotanya terdiri dari Aisyah Ayu, Aldian Fari Alam, Fabian Mardi Almar Anam, Gerogerus Brian Andin, Noval Anhaer, Volvito Sinabang, Fianda Rossi, Sultan Yedi Taruna, dan Raden Mas Muhammad Aksal. Adapun outline yang kami sampaikan, yang pertama geologi regional, dilanjutkan mengenai sejarah eksplorasi, yang ketiga ada petroleum system, yang keempat play konsep, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Mari simak pembahasannya. Baik, yang pertama adalah geologi regional. Konfigurasi cekungan Natuna Barat. Cekungan Natuna Barat secara administratif termasuk ke dalam Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Cekungan ini berada pada kerak kontinen yang tersusun oleh batuan beku dan metamorf berumur kapur awal hingga kapur akhir. Cekungan ini dibatasi oleh cekungan penyu di barat daya, cekungan Malay di barat laut, Kepulauan Natuna di timur, Coratswell di utara, serta paparan Sunda di sebelah selatan. Pengisian sedimen cekungan Natuna Barat diperkirakan dimulai sejak Oligosen. Minyak dan gas pada cekungan Natuna Barat ditemukan di formasi gabus, udang, upper arang, dan lower arang. Sumber organik berupa batu bara terdapat pada formasi lower arang dan gabus, serta sel lakustrin terdapat pada formasi belut, gabus, barat, lower arang, dan upper arang. Menurut Pollock et al. Tahun 1984, Michael dan Adrian tahun 1996. Seal rock atau batuan penudung pada cekungan Natuna Barat berupa batu lempung yang banyak dijumpai pada formasi belut, gabus, barat, lower arang, dan formasi upper arang. Saya akan melanjutkan evolusi tektonik dan struktur geologi. Menurut Murti dan Minawan 2000, cekungan Natuna Barat merupakan cekungan yang terbentuk dari penghentian dua subduksi antar lempeng Eurasia dan juga lempeng Pasifik, dan dilanjutkan dengan proses sesar geser. Akibatnya, adanya perubahan anticline menjadi half-graben. Adanya gaya kompresional dan gaya ekstensional yang relatif berarah barat daya, timur laut, dan barat laut tenggara akan menghasilkan penampakan beberapa struktur seperti Anoa Graben, Northern Central Height, South Kakap Graben, Southern Central Height, dan Anambas Graben. Cekungan Natuna Barat ini disebut juga dengan Intracontinental Fault Trip Basin. Menurut Ginger et al. 1993, tektonostratigrafinya itu ada 4. Yang pertama itu Sindrip stratigraphy, dicirikan adanya diskontinuitas half-graben. Kemudian terendapkan endapan aluvial, disebut juga formasi lama. Kemudian terendapkan endapan lacustrin yang akan nantinya berfungsi menjadi source rock berupa shell. Dan kemudian mengendapkan formasi gabus merupakan endapan pluvial. Yang kedua, post-reef stratigraphy dicirikan adanya marine incursion, artinya adanya penambahan relatif sea level dan juga basin subsidence, artinya akan menambah ruang akomodasi yang signifikan dan akan merubah lingkungan pengendapan dari menjadi prograding plain delta dan channel pluvial braided. Yang ketiga ada scene inversion stratigraphy, dicirikan adanya perubahan lingkungan pengendapan menjadi open marine. Di sini terjadi pembalikan graben dan juga subregional compression. Yang keempat ada post inversion stratigraphy, dicirikan adanya unconformity antara formasi muda dan formasi arang. Selanjutnya adalah stratigrafi regional. Menurut Konovo 1997, urutan litostratigrafi dari yang tua ke yang muda adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah basement, endapan pada Eosen hingga Oligosen, umumnya terdiri dari batuan beku dan metamorf atau endapan kontinental yang non-marin. Kedua adalah formasi belut, mulai terbentuk pada awal Oligosen, yang merupakan hasil pelapukan granit dari basement yang kemudian mengisi palung dan lembah yang telah terbentuk. Ketiga adalah formasi gabus, terbentuk pada akhir Oligosen. Pada bagian bawah dijumpai endapan aluvial dan delta, sedangkan bagian atas dijumpai endapan transgressive delta front dan interdistributary bay. Formasi ini terdiri dari batu pasir pada sistem delta yang pada umumnya sangat berlempung.
Kemudian formasi udang terbentuk pada akhir Oligosen atas hingga awal Miosen, ditandai dengan terbentuknya endapan klastik halus pada sistem meandering dan bragis lacustri. Kelima adalah formasi barat, pengendapan berlangsung pada awal Miosen dan didominasi batu lempung yang disisipi batu pasir. Keenam adalah formasi arang, terbentuk pada Miosen bawah sampai akhir Miosen tengah, didominasi batu pasir kasar sampai halus, dan Glaunitic sandstone. Kemudian terjadi regresi pada Miosen tengah, yang menyebabkan terbentuknya endapan batu pasir kasar, yang disisipi karbonasius shell pada bagian atas formasi. Kemudian yang terakhir adalah formasi muda, terdiri dari shallow marine muda dan sandstone, diendapkan saat proses transgresi pada Miosen atas hingga Resen. Sejarah eksplorasi. Pada tahun 1968 dilakukan block awarded Sochina CA sampai Sochina CD. 1973 Akip menemukan migas di Natuna L structure dan Konoko menemukan cadangan migas di sumur Terubuk 1. 1974 penemuan cadangan pada sumur Udang 1 dan Belut North 1. 1975 penemuan cadangan migas di sumur eksplorasi Hiu 2. 1978 Marathon menemukan cadangan migas di lapangan KG. 1980 penemuan cadangan migas di sumur eksplorasi Spat 1. 1982 penemuan cadangan migas di sumur eksplorasi NB21Z. 1989 penemuan cadangan migas pada lapangan Belinda Natuna Blok B. 1998 penemuan cadangan gas di sumur Pelikan pada Natuna C Blok A. 2006 Primer menemukan cadangan migas pada struktur lembu peteng di Blok Akap. Lalu, outline yang selanjutnya adalah petroleum system. Apa itu petroleum system? Petroleum system merupakan konsep yang menyatukan beberapa elemen berbeda dan proses geologi minyak bumi yang merupakan kondisi di mana akumulasi dari hidrokarbon di bawah permukaan bumi dapat terbentuk. Lalu, elemen-elemen dari petroleum system sendiri adalah source rock, reservoir rocks, trap, seal rock, dan migrasi hidrokarbon. Lalu untuk elemen yang pertama, yaitu batuan induk atau source rock. Batuan induk atau source rock adalah batuan sedimen berbutir halus yang memiliki kapabilitas sebagai sumber hidrokarbon. Definisi tersebut menurut Webels pada tahun 1985. Lalu batuan induk atau source rock sendiri di cekungan Natuna Barat ini menurut Rejoso dan Tutuk Karyaji pada tahun 2013, batuan induk atau source rock yang berada di cekungan Natuna Barat ini terletak pada formasi Banua, Lama, Keras, dan Barat. Hidrokarbon dari batuan induk tersebut bertipe kerogen 1 yang berasal dari formasi Lama dan Keras dengan titik akumulasi pada kedalaman 9.000 feet pada suhu 220 derajat Fahrenheit. Sedangkan batuan induk lainnya berada pada formasi Lower Gabus yang memiliki nilai TOC rendah hingga sedang dengan litologi berupa mudstone, tin carbonaceous sandstone, dan batu bara. Baik, selanjutnya batuan reservoir. Batuan reservoir pada cekungan Natuna Barat terdapat salah satunya pada formasi Lama atau Benua yang memiliki porositas berkisar antara 7% dengan permeabilitas sekitar 0,1 hingga 2,3 milidarsi. Kemudian pada formasi Lower Gabus terdapat porositas 10 hingga 27% dan formasi Keras memiliki porositas 16 hingga 23%. Kemudian selain pada formasi yang tadi disebutkan terdapat juga reservoir rocks pada formasi Upper Gabus Sandstone, yakni merupakan reservoir utama dari kebanyakan lapangan di cekungan Natuna Barat, yang diendapkan pada distributaries channel, channel bars, dan crevasse splay. Kemudian pada formasi Lower Arang juga menjadi reservoir yang penting dengan porositas yang sangat baik, antara 26 hingga 27%. Kemudian yang terakhir pada formasi Middle Arang Sandstones memiliki porositas hingga 32%. Selanjutnya jebakan. Nah, dikarenakan terdapat depo center pada cekungan Natuna Barat, yakni berupa lipatan tipe Sunda, sehingga trap yang paling mudah terjadi adalah anticline. Lapisan sandstone dari sedimentation reef dapat juga menjadi trap stratigraphic dan kombinasi keduanya. Perangkap stratigraphy ditemukan di lapangan Belida sebagai crevasse splay dan stratigraphic pinch out. Kombinasi dari perangkap struktur dan stratigraphy juga ditemukan pada sesar normal di sepanjang bagian selatan dari basin. Ya, selanjutnya seal rock atau batuan penyekat di cekungan Natuna Barat, yaitu merupakan barat shell yang merupakan efektif regional seal rock untuk formasi Lower Gabus Sandstone.
Ketebalan yang besar terbentuk pada bagian tengah dari cekungan dan menerus hingga Malay Basin ke arah barat hingga sedalam 1000 feet. Penyebaran yang luas ini dari arang shale juga menyediakan efektif regional shear rock untuk formasi lower arang sandstone. Dorongan yang kuat pada tahap inversi menjadikan formasi barat dan formasi arang sebagai formasi fault shale. Dan untuk migrasi hidrokarbonnya, waktu hidrokarbon bermigrasi bertepatan pada saat inversi awal, yaitu pada zaman Oligocene, yang arah migrasinya dapat dibagi menjadi dua kemungkinan. Yang pertama adalah migrasi deep atau lateral, yaitu dari mana source rock menuju reservoir. Dan kedua adalah migrasi vertikal, yang dimana migrasi dari source rock menuju reservoir melalui jalur patahan secara vertikal. Petroleum play konsep pada dasarnya adalah kombinasi semua petroleum system, baik elemen maupun proses dalam kerangka ruang dan waktu, yang memungkinkan reakumulasinya minyak dan gas bumi. Membangun sebuah petroleum play konsep dilakukan setelah petroleum system bisa diidentifikasi dengan baik. Nah, identifikasi dilakukan pada data sumur dan juga seismik yang kemudian nantinya akan digunakan untuk menyusun petroleum play dalam model sebagai berikut. Dari seluruh stasi tersebut dapat dilihat bahwa source rock relatif berada di bawah batuan-batuan reservoirnya, di mana kita bisa melihat formasi bulat yang berwarna coklat ini terletak di bagian bawah dan hampir persis di atas batuan basementnya, sedangkan batuan reservoir seperti formasi gabus yang didominasi oleh sandstone berada di bagian tengah hingga atas dari model penampang ini. Di lain sisi ada pula reservoir lower arang sandstone dan juga middle arang yang penuh akan sisipan pasir dan membentuk jebakan stratigrafik seperti pinch out dan juga unconformity pada bagian tengah hingga atas dari penampang ini. Selanjutnya bisa dilihat bahwa shell formasi barat menjadi efektif regional shear rock untuk upper gabus sandstone, dan penyebaran luas dari lower arang shell juga menyediakan efektif regional shear rock untuk lower arang sandstone. Nah, adapun formasi muda yang ditemukan pada bagian paling atas menjadi batuan penundung yang paling jelas menghalangi laju migrasi dari hidrokarbon. Melanjutkan ke jebakan struktural, karena deposit center pada cekungan Natuna Barat adalah lipatan tipe Sunda, maka trap yang paling mudah terjadi adalah anticline. Di sini dapat lihat sebuah anticline yang menjadi jebakan hidrokarbon dalam jumlah yang cukup banyak. Bisa dilihat pula bahwa jebakan ini terbentuk sehabis ditembakannya batuan reservoir dan juga penundungnya. Namun terjadi sebelum hidrokarbon mulai bermigrasi sehingga jebakan pun menjadi terisi. Baik, setelah tadi dijelaskan bagaimana geologi regional, kemudian petroleum system dan juga play konsep yang ada di cekungan Natuna Barat ini, maka dapat kita simpulkan bagaimana prospektivitas migas di cekungan Natuna Barat ini. Nah, cekungan Natuna Barat ini terbentuk pada tersier, lebih tepatnya pada Oligocene awal, dan di dalamnya ini sudah terdapat petroleum system yang terdiri dari source rock atau batuan induk yang berupa shale pada formasi barat, kemudian terdapat reservoir rock, batu pasir pada formasi gabus dan arang, terdapat sill rock berupa shale juga pada formasi barat, dan juga traps atau jebakan berupa anticline, perangkap stratigraphy dan juga kombinasi. Nah, cekungan ini telah terbukti prospektif menghasilkan hidrokarbon hingga saat ini. Berdasarkan data menunjukkan bahwa pada cekungan ini telah ditemukan cadangan migas sebesar 500 MMBO atau million barrel of oil, dan juga 2,5 TCFG atau trillion cubic feet of gas, dan sudah banyak oil company yang sudah mengeksplorasi dan juga mengeksploitasi seperti ConocoPhillips, Premier Oil, Gulf Kencing Oil, dan juga Petronas. Ya, berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Di sini tercantum berbagai referensi, baik itu paper, jurnal, maupun materi yang dipresentasikan pada beberapa seminar tertentu. Jadi mungkin sekian presentasi dari kelompok 6A Praktikum Geologi Minyak dan Gas Bumi. Semoga materi yang telah kami buatkan ini dapat menambah pemahaman saudara terhadap salah satu cekungan yang berada di Kepulauan Indonesia, yakni cekungan Natuna Barat, khususnya dalam konteks eksplorasi hidrokarbon. Terima kasih.